Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Fathar, NIM 1262070711031 akan menjelaskan materi terkait dengan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan merupakan suatu langkah awal atau sebagai dasar dalam mencapai sebuah tujuan. Begitu pula dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan pengadaan, baik itu secara sewa, beli, pinjam, dan lain-lain terkait dengan peralatan maupun perlengkapan yang selaras dengan kebutuhan dari lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, tujuan dari perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah tidak lain menjauhi adanya kekeliruan dan ketidakberhasilan yang tidak diinginkan, serta menambah keberhasilan dan penerapannya sehingga dapat digunakan dengan efektif dan efisien gitu. Nah, manfaat dari perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah yang pertama adalah membantu dalam menentukan tujuan. Maksudnya di sini adalah membantu dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan-kegiatan maupun program pendidikan. Nah, yang kedua adalah meletakkan dasar-dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, dalam perencanaan pasti akan mengidentifikasi bagaimana langkah-langkah atau keperluan-keperluan apa yang eh, perlu diadakan gitu. Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan ketidakpastian. Jadi di sini dapat mengidentifikasi sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan gitu. Nah, kemudian ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah terkait harus betul-betul perencanaan pendidikan harus betul-betul merujuk pada program pendidikan gitu. Jadi sehingga relevan dan berorientasi pada peningkatan mutu lembaga pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah perencanaan harus didasarkan pada analisis kebutuhan. Jadi perencanaan sarana dan prasarana pendidikan ini tidak bisa dilakukan dengan seenaknya sendiri. Harus ada analisis kebutuhan. Kira-kira lembaga pendidikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan apa, harus jelas dan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus realistis dan sesuai dengan nyataan anggaran gitu. Jadi tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dikurang-kurangkan. Jadi harus sesuai, misal harganya 50.000 ya harus ditulis dengan apa adanya gitu. Harus realistis dan wujudnya itu ada. Nah, kemudian yang keempat adalah visualisasi dari hasil perencanaan sarana prasarana itu harus jelas, harus rinci, harus tahu berapa jumlahnya, jenisnya, mereknya, dan harganya harus jelas. Kemudian yang terakhir adalah tentang bagaimana cara untuk merencanakan sarana dan prasarana pendidikan. Ada 3 langkah yang harus diperhatikan dalam merencanakan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua adalah analisis tentang anggaran atau pembiayaan, dan yang ketiga adalah analisis prioritas. Yang pertama, analisis kebutuhan. Kira-kira lembaga pendidikan ini sarana prasarana yang dibutuhkan apa saja. Nah, itu di list dan menjadi rekomendasi untuk diadakan. Kemudian yang kedua adalah analisis tentang pembiayaan. Nah, dalam merencanakan sarana dan prasarana pendidikan harus memperhatikan terkait biayanya. Jadi tidak boleh seenaknya sendiri membeli barang-barang yang terlalu mahal dan efektivitas dan efisiensinya tidak ada sama sekali. Jadi harus memperhatikan bagaimana tepat guna dan efektif gitu. Kemudian yang ketiga adalah analisis prioritas. Nah, dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus ada skala prioritas. Kira-kira sarana atau prasarana apa yang dibutuhkan terlebih dahulu. Jadi tidak atau jangan semuanya diadakan gitu. Tapi harus ada skala prioritas yang harus lebih diutamakan gitu. Misal yang utama adalah mungkin beli katakanlah komputer untuk tata usaha. Nah, itu harus
didahulukan daripada membeli hal-hal yang tidak penting lainnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.